Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, balik gue ya. Ya Pak, soal apa? Kehadiran Rocky Gerung dalam pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan pada Senin 27 April menarik perhatian publik. Akademisi yang dikenal kerap melontarkan kritik tajam untuk pemerintah ini tampak berada di antara tamu undangan ketika Dudung Abdurrahman dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Bersamaan dengan pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Rocky pun tidak menampik kehadirannya di lingkungan kekuasaan tersebut memunculkan beragam tafsir. Namun ia menegaskan posisinya tetap berada di luar lingkar pemerintahan. Kehadirannya menurutnya justru dimaksudkan sebagai representasi masyarakat sipil yang tetap kritis terhadap jalannya kekuasaan. Pernyataan itu sekaligus menyinggung sosok Jumhur Hidayat yang menurut Rocky memiliki rekam jejak intelektual yang kuat meskipun pernah tersandung persoalan hukum di masa lalu. Dalam pandangan Rocky, latar belakang tersebut tidak serta-merta meniadakan kapasitas seseorang untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Hingga ia juga mengaku hadir untuk mendampingi Jumhur, figur yang sudah lama dikenalnya. Rocky menilai Jumhur bukan sekedar aktivis saja, melainkan seorang pemikir yang memiliki pemahaman luas di bidang perburuhan, ekonomi, hingga lingkungan. Kehadiran Rocky di istana dalam momentum pelantikan ini memperlihatkan dinamika baru dalam relasi antar kelompok masyarakat sipil dan pemerintah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, balik gue ya. Ya Pak, soal apa? Ya sebagai wakil masyarakat sipil diundang untuk menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi. Jumhur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya ada di sini. Terus, apa lagi? Dah. Ya saya ngomong dengan Seskap, yang ngomong tentang ethics of care dan ethics of right. Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah bahasa tubuh kita ada dua tuh, bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi. Nah saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum. Itu, udah. Ya pokoknya ada. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi. Dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu. Dan beliau, oh Pak Rocky terima kasih hadir. Dan ternyata Pak Rocky masih disiden gitu. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Memang saya disiden. Disiden tahu artinya kan? Google kalau nggak tahu lo wartawan ya. Oke, udah cukup ya. Apa ya? Gini ini. Kementerian Lingkungan, yang lain saya nggak tarik. Kementerian Lingkungan itu dia jadi kementerian global, bukan sekedar kementerian di Indonesia. Karena isu lingkungan itu isu global. Anda pergi kemana-mana, Anda bertemu dengan muda, mereka akan tanya, do you speak environmental ethics? Jadi itu intinya. Dan di Indonesia ada 70 juta Gen Z yang menunggu sikap pemerintah terhadap lingkungan tuh. 2029, 70 juta ini adalah tempat bertanding suara. Nah, kalau politisi tidak do not speak environmental ethics, anak-anak muda yang 70 juta ini akan menganggap berarti kalian tidak memahami kegelisahan kami. Berarti kalian tidak mau membayar utang yang kalian ambil dari kami, generasi yang akhirnya harus hidup dengan
dengan bau busuk, dengan sampah, dengan ketidakpastian, kan itu. Jadi saya anggap bahwa Pak Jumhur itu mewakili kepentingan minimal 70 juta langsung anak muda. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan keinginan untuk menjadikan environment itu sebagai sumbangan kita pada planet dunia global, kan itu intinya. Jadi itu sekaligus kementerian itu kementerian yang sangat rawan untuk jadi lahan pertengkaran oligarki, politisi. Jadi saya jaminkan bahwa saya akan mensupervisi wilayah itu dari masyarakat sipil. Itu saya bukan bagian dari kabinet, tapi saya mau jaminkan bahwa masyarakat sipil akan bersama dengan Pak Jumhur, karena Jumhur aktivis, mengerti tentang kesulitan ekonomi, dia pimpinan buruh. Jadi sekali lagi Pak Jumhur itu mengerti politik. Nah, kalian saya minta supaya seringlah datang ke kantor Pak Jumhur, bertengkar dengan dia soal lingkungan, karena itu soal kita semua tuh. Oke ya. Selamat makan sehat. Gue naik gunung dulu ya. Sip. Nanti Pak Jumhur terangkan di sini. Jangan lupa subscribe ya.